Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian Ngaji Arema 2, yang mana hari ini akan saya bahas surat Shad ayat nomor 69. Maka kepada saudara Afif kami persilakan untuk membaca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimuna. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Afif yang mana telah membacakan ayat tersebut. Maka akan saya jelaskan menurut kemampuan saya untuk menjelaskan ayat tersebut. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muttaqin. Ya, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimuna. Ya. Shad ayat nomor 69. Ma di sini nafi. Karena ini menjadi tam, bukan nakis lagi karena ada nafi. Li sebagai maf'ul. Min ini zaidah karena ada manafi. Dari ilmin ini sebagai fa'il daripada kana. Ingat ya. Jadi ini min ini zaidah, jangan diartikan karena ada nafi. Nah, kana ini sebagai tam, fi'il tam. Ilmin sebagai fa'il daripada kana. Gitu. Jadi cara mengartikan gini. Tidak ada ilmu pengetahuan bagiku tentang bil mala'il a'la. Jadi ini malaikat ini, malaikat. Iya. Jadi penguasa-penguasa di atas, ya, pemimpin. Mala ini bisa diartikan pemimpin. A'la ini yang tinggi di atas, berarti ini malaikat. Ya kata simuna, ketika malaikat itu berbantah-bantahan, ikhtasoma. Jadi malaikat itu berbantah-bantahan mengenai apa? Lah ini baru hadis yang bicara itu. Nanti ini fi'il mudhari'. Nah ini fa'ilnya di sini. Nah, jadi kalau fi'il didahului oleh fa'ilnya, harus fi'ilnya itu mengikuti kehendak daripada fi'il. Ini hukum daripada fa'il. Nah, jadi karena ini jamak, malaikat-malaikat ya itu jamak, berarti huruf mudhari'nya ini harus marfu. Harus jamak dengan wawu nun itu. Ini hukum daripada fi'il dan fa'il. Saya jelaskan. Masuk ada hadis ini begini. Akhraja Abdul Razzaq wa Ahmad wa Ubad bin Hamid wa Tirmizi wa hasanahu. Jadi hadis ini yang diriwayatkan Abdul Razzaq, Ahmad, Abu Bakar Hamid, wa Tirmizi, dia menghasankan hadis yang akan datang itu. Yang bedan Ibnu Nasr fil Kitabi. Nah, nama kitabnya itu, nah ini Nasr ini sahabat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berkata, Atani
lailata robbi fi aksani surotin. Jadi robbi ini fa'il daripada Tuhanku telah datang kepadaku pada waktu malam fi aksani sudah dalam bentuk yang bagus, jadi tidak bisa digambarkan tuh. Jadi Rasul Allah itu datang kepada Rasulullah pada waktu malam. Ingat ya, pada waktu malam. Ya. Jadi bukan tidur ya orang itu dalam keadaan terjaga. Aksibuhu, aku ini fa'il daripada khasabah ini. Khasabah ini fi'il mudhari'. Nah, itu. Jadi aku mengiranya. Mengiranya di dalam mimpi, padahal dia itu terjaga. Jadi seakan-akan dia itu kedatangan Allah itu dalam keadaan tidur, padahal tidak. Atani Robbi, Tuhanku telah mendatangi aku pada waktu malam dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk, jadi tidak bisa digambarkan. Baru Allah itu berkata, ya kola, Allah ini Allah berkata pada Rasulullah, ya Muhammadun hal tadri bima yaktasimul malail a'la. Sesuai dengan ayat tadi, bil malail a'la id yaktasimu. Ketika dia itu berbantah-bantah, hai Muhammad, ya Rasulullah, Allah itu berkata seperti itu, hai Muhammad. Ya ini harfun nida, berarti orang yang dipanggil itu ada. Ya, jadi awas, hati-hati. Ya Muhammad berarti dekat, jauh, sama itu. Jadi orangnya yang dipanggil ini hidup. Ya, itu. Hal tadri bima yaktasimul malail a'la. Tahukah apa yang dibantahkan oleh malaikat-malaikat? Ya itu. Jadi ini fi'il mudhari'nya mufrad, tapi pelakunya ini jamak. Nah, ini hukum daripada kebalikan daripada yaktasimu. Kalau yaktasimu itu fa'ilnya didahulukan, nah sedangkan ini fa'ilnya setelah fi'il. Nah, berarti fi'ilnya harus mufrad, nah, harus mengikuti fa'ilnya, mengikuti fi'ilnya. Nah, ini mufrad ini hukum daripada fi'il dan fa'il. Jadi apabila fa'ilnya itu mendahului daripada fi'ilnya, nah, fi'ilnya harus mengikuti kehendak daripada fa'ilnya itu. Kalau fa'ilnya itu fi'ilnya mendahului dari fi'ilnya, maka fi'il itu mengikuti domirnya itu. Ya, Allah berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, tahukah kamu fima yaktasimul malaul a'la? Ya. Tahukah kamu apa yang berbantahan antara malaikat itu? Nah, yaktasimu ini bantah, membantah. Asalnya khosama itu berbantah, karena ada wazan ifta'ala, yaktasimu berbantah-bantahan. Lalu Rasulullah menjawab, kultu, saya berkata, la, tidak mengetahui, fawa doa yadahu baina katfihi hatta wajadtu barda baina satyiyi au binakhri. Setelah Rasulullah mengatakan tidak mengetahui apa yang dibantahkan oleh malaikat itu, maka Allah itu meletakkan kedua tangannya antara kaki pundak ini, seakan-akan seperti ini. Saya kasih contoh, seperti ini. Nah, gitu. Jadi tangannya Allah itu diletak
letakkan di atas pundak Rasulullah, hatta sehingga Rasulullah itu wajah tuh saya mendapatkan, merasakanlah taruh itu bardaha, ya rasa dingin antara dadaku yasziyi au fi nahri atau leherku. Jadi setelah tangannya Allah itu diletakkan di atas bahu Rasulullah, maka Rasulullah itu merasakan rasa dingin pada dadanya dan lehernya itu atau lehernya. Maka dia fa'alim itu, maka saya melihat apa-apa yang di langit dan di bumi. Nah, setelah itu merasa dingin dia di dada dan di lehernya. Ya, dia itu baru melihat, saya mengatakan saya melihat apa yang di langit dan di bumi. Summa qala li ya Muhammadun. Nah, kemudian Allah itu berkata pada Muhammad, hal tadri fima yaktasimuna mala'il a'la. Kemudian Allah itu berkata pada Muhammad, tahukah apa yang mereka malaikat itu berbantah-bantahan? Kultu, saya berkata karena sudah mengetahui apa yang itu. Naam ya fil kafaroti. Nah ini ya yang dibantah-bantahkan oleh malaikat itu mengenai kafarot. Apa itu kafarot? Penebusan. Al kafarotul muksu fil masajidi ba'da sholawati. Satu, kafarotnya itu yaitu diam, muksu ini diam fil masajidi di tiap-tiap masjid ba'da sholawati, setelah sholat 5 waktu lah taruhlah gitu. Jadi diam di situ di masjid itu setelah zikir apa tuh ya istilahnya itu muhasabah untuk dirinya sendiri. Jadi diam di situ sambil memperhatikan apa yang telah diperbuat pada dirinya. Nah, ini kafarot itu istilahnya itu. Ya. 2 wal mas ya alayya ala akdami ila jamaati, yaitu berjalan ya menuju jamaah. Jadi kumpulan lah gitu loh. Nah, di situ ada pengajian atau ada diskusi jadi itu kafarotnya itu mendatangi lah taruhlah itu mendatangi suatu perkumpulan atau persyarikatan yang bahas masalah agama. Nah, itu. 3 wa iblahul wudu'i fil makarihi, jadi itu membaguskan wudunya dalam keadaan sulit. Nah, yang tidak disenangi lah taruh gitu. Umpamanya masa-masa yang dingin seperti di salju sana, di daerah yang mempunyai datangnya salju. Kalau di Indonesia ini kesulitan apa? Nah, itu kita tidak mau berwudu, ada ini masih sulit mengerjakan, ini belum selesai. Nah, itulah membaguskan wudu dalam keadaan kesulitan. Ini kafarot yang dibantahkan oleh malaikat itu. Apa itu? Jadi kafarot itu diam di masjid, semua masjid ya setelah sholat fardu. Jadi diam sebentar, yaitu muhasabah lah untuk dirinya sendiri. Nah, gitu, apa yang telah diperbuat, apa yang dibuat dosa, apa berbuat dosa, apa yang bertaubatlah taruh itu. Cuma sebentar, bukan lama nih, bukan itikaf di situ, bukan ya. Taruhlah itu seperti itikaf lah untuk
menghasabahkan dirinya, memperhitungkan dirinya apa yang telah dibuat pada waktu itu sebelumnya itu. Ya, dan kedua yaitu berjalan ya, mendatangi suatu syariat atau perkumpulan yang dimana perkumpulan itu mengadakan suatu ya agama, membicarakan suatu hukum daripada agama, ada ceramah di situ. Wal balahul wudu'i, dan membaguskan wudu dalam keadaan kesulitan yang tidak disenangi lah taruhlah. Oh, panas-panas nih ini, nah, adem-adem ini kok kon wudu. Itu namanya membaguskan. Kita lakukan dalam keadaan apapun juga. Kalau kita ini menghadapi kesulitan taruhlah gitu, ya berwudu, ambil air wudu, ya sholat tidak di sholat apapun itu urusan dia minta, dia berdoa lah dalam kesulitan apapun juga, kehidupan yang begini sulitnya, ya kita ambil air wudhu untuk sholat. Otomatis kalau ambil air wudhu untuk sholat, bukan air wudhu untuk menyelamatkan diri, enggak. Sholat berdoa pada Allah, minta jalan keluar apa yang dialami dalam kesulitan itu. Ya, inilah yang bisa saya jelaskan di dalam mengenai surat As-Sod 69. Datanya saya ungkapkan ini pada Fathul Qadir juz 4 halaman 549. Bila yang punya tafsir Fathul Qadir harap dikoreksi apakah benar ucap keterangan saya ini. Bila tidak benar, supaya dikomplain, supaya ditegur. Oh, salah menjadi membaca hadisnya itu di sini. Jadi mohon saya kepada yang sering mengikuti pengajian saya itu, dan lagi yang punya kitab tafsir Fathul Qadir, apabila keterangan saya ini ada yang keliru, ya saya mohon betul supaya dikomplain, supaya ditegur. Oh salah Pak, ini. Nah, itu saya terima dengan lapang dada, asalkan dia itu benar-benar menegurnya itu sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Ya, kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.